Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan dari kitab Ibrani 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik renungan kita di pagi ini adalah kesulitan yang mengubah hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya penuh dengan pergumulan, hidupnya penuh dengan kesengsaraan, persoalan-persoalan kehidupan silih berganti menghampiri hidupnya saudara. Dia merasa telah lelah karena dia sudah berusaha berjuang sepanjang waktu, tampaknya hanya sedikit saja dari persoalan itu yang bisa diatasi, sementara persoalan-persoalan lain sudah menunggu untuk datang, dihadapi dan diselesaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat kondisi putrinya itu, ayahnya yang adalah seorang koki membawa putrinya itu ke tempat di mana dia bekerja. Di dapur tempat dia bekerja, sang ayah ini menyiapkan 3 panci yang diisi dengan air, lalu diletakkan di atas kompor, dinyalakan, lalu dimasak airnya sampai mendidih saudara. Setelah ketiga panci tersebut mulai mendidih, pertama ia mengambil beberapa biji kentang, meletakkan kentang ini di atas panci yang satu. Lalu dia juga mengambil beberapa biji telur, meletakkannya di panci yang lain saudara. Lalu dia juga mengambil beberapa biji kopi, bisa dikatakan segenggam kopi, lalu diletakkan itu di panci yang satu saudara. Dan ketiga panci ini sedang diletakkan di kompor yang sedang menyala dan dibiarkan sampai mendidih beberapa waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka melakukan itu, sang putri ini memperhatikan, sedang menyimak, tetapi mereka tidak berbicara apapun tentang hal itu sambil memperhatikan. Setelah kira-kira 20 menit saudara berlalu, sang ayah mematikan kompornya saudara. Lalu setelah kompornya dimatikan, sang ayah kemudian berbicara kepada putrinya supaya mempersiapkan 3 cawan saudara. Yang pertama untuk tempat kentang itu, yang kedua untuk tempat telur, dan yang ketiga untuk tempat kopi itu. Kemudian ia menyuruh putrinya menyendok kentang itu meletakkan di tempatnya. Menyuruh lagi untuk menyendok meletakkan di tempatnya, yaitu telur dan kopi juga di tempatnya. Setelah itu saudara, ayahnya bertanya, "Apa yang sedang kamu lihat nak?" Lalu putrinya katakan, yang aku lihat ayah adalah beberapa biji kentang di atas mangkok ini, beberapa biji telur di atas mangkok ini, dan beberapa biji yang dilarutkan di atas mangkok ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayahnya katakan, "Coba lihat lebih dekat, lalu sentuhlah kentang itu. Coba lihat apa yang terjadi." Lalu putrinya ini menyentuh kentang itu yang sekarang sudah menjadi benda yang lembut. Kemudian sang ayah meminta lagi, "Coba ambil telur itu, pecahkan." Setelah dipecahkan, cangkang luarnya keluar dan dia melihat bahwa telur itu di dalam menjadi telur yang utuh. Lalu dikatakan, "Coba cicipi dulu kopi itu." Lalu
putrinya ini mengambil sendok mencicipi kopi itu, lalu terasalah harumnya kopi dan dikatakan kepada ayahnya, "Apa arti semua ini, ayah? Aku tidak mengerti," dikatakan saudara. Lalu ayahnya kemudian menjelaskan, dikatakan, "Anakku, coba kamu perhatikan. Ya, yang pertama dikatakan, baik kopi, kentang, dan juga telur itu adalah masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu di dalam air yang mendidih, direbus dengan air mendidih. Namun, coba perhatikan, masing-masing benda itu telah menunjukkan reaksi yang berbeda. Bagaimana? Kamu perhatikan, berbeda bukan? Tidak sama, walaupun dibentuk, direbus, dimasak dalam wadah yang sama, air yang mendidih, tetapi reaksinya berbeda-beda. Dikatakan sang ayah menjelaskan lagi kepada ayahnya, ya, kentang yang tadinya kuat itu, anakku, tadinya keras, namun setelah dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang itu sudah menjadi lunak dan lembek. Lalu telur yang tadinya rapuh dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, akhirnya telur itu telah menjadi keras, dikatakan saudara. Telah keras bagian dalamnya. Demikian juga biji kopi. Ini yang unik. Setelah biji kopi itu terkena air mendidih, biji kopi itu mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru di dalam air tersebut. Lalu kamu termasuk yang mana, nak? Dikatakan, apakah jenis kentang yang tadinya keras, lunak, dan menjadi lembek, atau telur yang tadinya rapuh, mudah pecah dan cair, tetapi setelah diperadabkan dengan masalah itu menjadi kuat dan keras, atau menjadi kopi yang setelah menghadapi persoalan mengeluarkan potensi dirinya, memberi pengaruh, memberi satu perubahan, memberi sebuah keharuman. Itulah yang dipertanyakan. Lalu putrinya terdiam karena dia sendiri tidak mengerti bagaimana sebenarnya dia menghadapi kehidupan dan masalah yang terjadi dalam kehidupannya selama ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga sering seperti putri ini, saudara. Kita kebingungan apa yang sedang terjadi ini. Kenapa ini terus terjadi bagi kehidupan saya? Tetapi sadarlah saudara, semua itu diizinkan Tuhan untuk melihat siapakah kita sebenarnya, untuk melihat bagaimanakah kualitas kehidupan kita sebenarnya. Jika kita adalah tipe kentang, kita yang tadinya keras, setelah menghadapi masalah kita menjadi loyo, kita menjadi lembek. Jati diri kita dihancurkan, saudara. Kalau kita tadi tipe telur, kita yang tadinya rapuh, tetapi dengan menghadapi pergumulan kita menjadi keras. Ya, apakah kita seperti itu? Tetapi apakah kita seperti kopi itu yang tadinya tidak ada apa-apanya, tetapi ketika dia dibentuk, diproses oleh setiap persoalan itu, dia mengeluarkan bau harum, aroma yang harum, dan memberi pengaruh perubahan di sekelilingnya, sehingga dia dinikmati oleh orang dengan baik, dengan enak, saudara. Kita yang menentukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita diberikan kebebasan menentukan sikap. Dan sikap yang kita buat itu adalah sebuah pilihan. Pilihan menjadi pribadi kopi, yang menjadi pribadi yang lebih kreatif dan inovatif ketika menghadapi sebuah persoalan dalam kehidupan ini. Ini juga sebuah pilihan kita, saudara. Janganlah menjadi pribadi yang lembek atau menjadi pribadi yang keras, tetapi izinkan sesuatu yang sulit itu mengeluarkan segala potensi diri Anda, ya, potensi diri saudara untuk diubah menjadi pribadi yang lebih baik, ya, untuk menjadi pribadi yang semakin maksimal, semakin sempurna bagi Tuhan dan bagi sesama yang menyaksikan kehidupan kita. Itulah yang kita harapkan lewat renungan kita pada pagi hari ini. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita, memang tiap ganjaran waktu diberi tidak mendatangkan sukacita. Tidak ada air mendidih mendatangkan sukacita, saudara. Tetapi ketika kita menjadi pribadi yang berkualitas untuk bisa berubah, itu mendatangkan damai, mendatangkan sukacita. Karena oleh persoalan pergumulan itu kita dibaharui,
diubahkan untuk menjadi semakin baik dan sempurna di hadapan Tuhan. Itulah yang kita dapatkan pagi hari ini. Jadi tentukanlah, apakah tipe saudara? Saudara yang tentukan itu hari ini. Mari kita minta Tuhan tolong kita supaya kita dikuatkan, dimampukan untuk menjadi pribadi yang unggul, yang lebih baik, yang lebih kreatif dan inovatif bagi Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi sesuatu yang indah bagi Tuhan. Kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang menyapa kami lewat kebenaran ini yang kami renungkan pagi ini. Berkatilah umat-Mu mendengarkannya. Bantu kami supaya kami menjadi pribadi yang tidak tabu terhadap persoalan, tetapi siap menghadapi masalah. Karena kami tahu lewat masalah itu Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih indah, yang lebih baik di hadapan-Mu. Berkati umat Tuhan yang lemah saat ini, kuatkan mereka. Yang berbeban berat, berikan mereka kelegaan. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan dimanapun mereka, baik di rumah, di rumah sakit. Biarlah mereka mengalami pemulihan Tuhan. Yang terikat kuasa gelap dilepaskan hari ini dalam nama Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, bukakan mereka lapangan pekerjaan. Yang sedang bergumul dalam pendidikan, khususnya anak kami yang sekolah di rumah dalam masa pandemik ini, bantu mereka Tuhan. Beri mereka semangat belajar. Atau yang sekolah dalam perguruan tinggi, khususnya beberapa anak Tuhan yang bergumul untuk penyelesaian tahap akhir saat ini. Berkatilah mereka Tuhan. Masih banyak lagi anak Tuhan yang mencari jodoh, berkati. Yang mengharapkan keturunan pun Tuhan berkati. Lawatlah umat-Mu dimanapun yang mendengarkan doa ini. Biar mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi hari ini, tetaplah kuat, tetaplah semangat, dan bersuka cita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, hubungi kami saudara. Kalau saudara ini didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.